Hai guys, welcome back to my channel. Paramas Teja here. Dan di video kali ini aku nggak sendirian karena ada anak Harvard. Woi, ada Leonardo Edwin. Asik. Oke, jadi hari ini kita mau ngadain sebuah Q&A. Q&A spesial nih. Q&A spesial di Harvard bareng calon anak Harvard. Enggak lah. Aminin. Amin aja. Let's see ya guys. Who knows? Mungkin 5-10 tahun lagi nggak ada yang tahu. Kok Parama juga waktu itu nggak tahu? Nggak tahu juga. Nah, siapa tahu kan? Nah, gitu guys. Oke, hari ini aku mau tanyain Lele soal macam-macam dari segi sekolah Lele dan juga pengalaman Lele dalam dunia YouTube yang teman-teman juga penasaran mungkin kan ya? So, let's go. Oke, Le. Aku penasaran. Kamu itu dulu awalnya mulai nge-YouTube tuh alasannya kenapa sih? Oke. Jadi ini mungkin banyak yang nggak tahu karena aku jarang cerita sih. Nah. Tapi ini ceritanya panjang. Oh, aduh. Jadi awalnya waktu pertama kali ke US itu aku sama sekali nggak ada niatan buat nge-YouTube. Oke. Nah, 3 bulan pertama itu culture shock, kaget, terus lonely, nggak ada teman. Karena mulai dari nol lagi gitu. Teman-teman di Indonesia banyak selama SMA. Ke US ya paling cuma 1-2 aja yang sesama Indonesia gitu. Nggak ada teman, bener-bener mulai dari nol gitu. Jadi merasa lonely, jauh dari keluarga, homesick juga, kangen gitu kan. Aku sempat down. Aku sempat down kayak waktu itu juga lagi ada inilah heartbreak dikit lah. Tapi itu nggak terlalu gede. Cimon masih cinta. Ya, masih cinta monyet. kecil. Tapi kan heartbreak zaman waktu itu kan lumayan gitu kan. Iya, lumayan. Masih cinta monyet namanya. Iya. Galau-galau nggak jelas gitu. Ya. Galau-galau. Galau-galau nggak jelas lah pokoknya. Wih. Nah, ditambah semua itu aku down. Oke. Waktu aku down itu kayak sedih. Habis beberapa hari down, aku mikir gini loh. Kayak, aku ngapain down sih? Kayak semua orang pengen kuliah ke luar negeri. Aku buang waktu beberapa hari cuman ngedown doang, nggak ngapa-ngapain, tidur sedih gitu. Waktu itu masih belum mulai atau libur apa gitu, atau weekend. Pokoknya kayak aku merasa waktuku kebuang sia-sia gitu. Nah, dari situ aku mikir, aku harusnya nggak down. Aku nggak boleh down ini. Benar. Betapa banyak anak di Indonesia yang mau sekolah aja nggak mampu. Aku ini dapat kesempatan emas bisa kuliah ke luar negeri loh. Iya. Gitu. Benar. Aku langsung, wah ini aku nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh down. Wow. Nah, terus aku itu punya background suka fotografi, videografi. Jadi dari kecil itu aku udah pegang kamera gitu. Waktu SMA itu aku ikut seksi dokumentasi, aku yang editin video untuk sekolah gitu. Nah, dan sebenarnya banyak banget ya. Aku simpan video-video lama sampai sekarang. Itu banyak banget waktu aku kecil itu aku nge-vlog nggak jelas. Serius, beneran. Itu masih jelek banget Inggrisnya. Aku ngejek-ngejek adikku, kokoku. Itu ada semua videonya sampai sekarang gitu. Bisa di-post tuh lah buat konten. Iya gitu kan. Nah akhirnya aku itu dari yang aku bilang aku nggak boleh down, cuman aku bingung mau ngapain gitu. Nah akhirnya yang aku kepikiran anak-anak Indonesia mau keluar negeri itu, betapa banyak anak-anak Indonesia yang mau keluar negeri. Dan waktu itu tuh masih belum banyak yang di YouTube tentang kuliah di luar negeri itu belum banyak. Kamu termasuk salah satu pionirnya ya? Mungkin ya. Termasuk sih. Mungkin. Dan waktu itu ya kepikiran aja gitu. Gimana kalau aku itu buat video pengalamanku kuliah di Amerika. Gitu. Waktu itu di Bellevue College. Ya tujuannya semoga orang-orang atau anak-anak Indonesia yang pengen keluar negeri yang belum beruntung itu at least ada gambaran gitu. Sistem perkuliahannya gini. Benar. Cuacanya, gedungnya, sistem pembelajarannya, aktivitas di kampus, bla 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 bla. Gitu. Nah dari situ aku mulai pelan-pelan. Itu ya mulai ada yang nonton tapi nggak banyak. Pelan-pelan. Ada Bang Jarum juga waktu itu. Aku notice kan Bang Jarum. Aku belajar dari Bang Jarum juga. Dia buat video reaction naik. Aku juga ikutin gitu coba. Reaction. Memang naik ternyata naik. Nah tapi aku nggak hilangin yang perkuliahan. Bahkan aku jaga sampai sekarang gitu. Karena aku rasa ini impact yang aku bisa kasih ke anak-anak di Indonesia yang pengen kuliah negeri, ke luar negeri gitu. Gitu awal mulanya gitu sih. Jadi dari down itu
aku juga beruntung lah karena down itu aku jadi bisa kayak gini. Iya. Kalau aku sepanjang jalan itu nggak merasa down, mungkin sekarang aku nggak ada kayak gini loh. Bener. Nggak ada YouTube, bener. Wow. Jadi malah jadi titik balik kamu ya. Iya. Dan kamu tau gak sih, sebenarnya kamu bikin YouTube itu udah menginspirasi banyak orang, termasuk aku loh. Amin. Aku dulu pertama kali mau bikin YouTube channel juga sempat kan lihat-lihat ada nggak sih orang yang bikin YouTube channel tentang kayak persekolahan gitu. Terus munculnya videonya Lele waktu di jalan-jalan ke Udap waktu itu. Aku kayak, dan sekarang udah masuk Udap loh guys. Sekarang udah masuk Udap, nggak ada yang tahu sih. Itu bener-bener nggak nyangka sih, keren banget. Jadi ada ceritanya. Gimana? Waktu aku sebelum yang aku down itu, Yeah. papaku kan sempat kunjungin aku di Udap. Iya. Di Bellevue Seattle ya? lah, di Seattle. Nah, kita itu main-main ke Udap gitu. Aku ngomong ke papaku, ini lagi di Udap nih kayak gini. Iya. Ada satu papan gitu ada tulisan University of Washington kan. Iya. Aku bilang, "Pak, kita foto di sini yuk. Siapa tahu nanti aku masuk sini." Gitu. Foto. Wah, itu foto sekarang jadi memori luar biasa indah. Merinding loh aku dengerin. Karena itu doa beneran kejadian. Benar. Siapa tahu kemarin kita Siapa foto tahu ya kemarin foto di John Harvard udah nih. gosok-gosok nih. Udah gosok-gosok. Sampai cium tangan. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya guys. Gak ada yang tahu beneran. Tapi beneran itu aku jujur merasa ada power sih kalau kita foto, kalau diberi kesempatan foto untuk di sekolah yang kita mau tuh ada powernya. Kenapa? Aku nggak tahu ya. Aku dulu juga sempat foto di sini, exactly John Harvard. Terus aku kayak, aku pingin masuk sini. Aku terus ini bukannya ada spiritual power gitu, bukan. Cuma jadi termotivasi gitu loh guys. Terus kayak kalian mungkin pernah lihat kayak mau di Ayunda dulu sebelum masuk Harvard, sebelum diterima di Harvard juga pernah foto di Harvard. Menarik gitu loh menurut aku gitu. Kalau gitu kita kalau misalnya mau ngejar cewek, ya tuh harus minta foto dulu. Harus foto sama itu ya. Siapa tahu nanti Siapa kan tahu jadi ya, pasangan. iya. Gak bercanda guys. Canda. Oke. Terus aku penasaran kenapa sih Lele akhirnya pilih Udap? Pertanyaan mungkin applyment aja dulu. Oke, applyment ya. Nah, waktu application Iya. itu aku jujur nggak terlalu kuat karena aku benar-benar nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Mentorku ya paling kakak tingkatku yang di atas aku gitu. Udah itu aja, benar-benar nggak tahu apa. Dan ini benar-benar apa ya, di satu keluarga aku itu yang pertama kuliah di US. Dan mungkin yang kuliah ke luar negeri ada 1 atau 2, tapi itu ke Eropa gitu. Oke. Jadi sistem perkuliahan di US itu benar-benar Beda ya. blank, nol. Oke. Nah, aku apply itu ke 4. Oke. Udap, Waduh. pasti ya, Udap Mantap pasti. tuh. Karena aku kan di Bellevue College itu udah main-main ke Udap. Benar. Jadi udah kenal kampusnya dulu. Benar. Kedua ada Stanford, ini memang nekat sih. Iya. Aku udah tahu nggak bakal keterima, tapi ya hoki-hokian gitu. Itu emang susah banget guys kalau Iya. mau transfer ke Stanford. Benar. Transfer itu cuman diterima 1.000 sampai 2.000 per tahun. Wow. Jadi bayangin kalau aku masuk, berarti aku satu antara 2.000. Wah gila, itu seluruh dunia. Setahu aku bahkan ya, kalian masuk ke Stanford dari tingkat 1 sama transfer kayak Leo, itu lebih susah transfer teman-teman. Benar. Soalnya yang ditransfer tuh yang diterima lebih dikit. Ya. Tadi kayak Leo cuma 0,2% 1.000 ya, dikit banget gitu. Dikit banget, benar. Yang ketiga ada UC Berkeley, dan yang terakhir ada USC, University of Southern California. Final resultnya boleh tahu nggak? Nah, final resultnya nih. Iya. Jadi kan UC Berkeley duluan kan, Dia keluar hasilnya duluan. Rejected. Oh no. USC rejected. Stanford pasti rejected. Yang terakhir ini udah, aku bayangin aku cuma apply 4. Kamu apa nggak deg-degan? Yang terakhir ini aku bener penentu gitu. Kalau aku nggak diterima, kalau di reject lagi, gap year pasti. Oh my gosh. Gitu. Karena aku nggak ada backup. Iya. Nah, teman-temanku ini semua pada nyaranin aku, "Leh, at least kamu ada backup lah." Apa kayak university yang lain kayak gitu. Iya. Aku bilang, "Enggak, aku cuma mau 4 ini gitu." Wow. Aku cuma mau 4 ini. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, aku apply next year. Aku bilang kayak gitu loh. Sekarang kalau aku mikir-mikir lagi kayak, buset ini Itu kok nggak gila sih, keterima. guys, itu. Itu nekat banget itu. Nekat banget. Nah, akhirnya puji Tuhan ya, Iya. yang Udap itu aku keterima dan terharu gitu, bener-bener terharu banget. Ada videonya ya, aku yang pelukan sama grandma itu. Ya, jangan lupa lihat ya guys. Bagus. Kayak wah bener-bener kayak udah dijodohin lah, udah Iya, bener, dikasih jalannya sama Kayak emang jalannya berarti bener-bener Udap sih. Wow. That's really. Jadi kalau orang nanya kenapa milih Udap, pertama nggak ada pilihan lain. Kalau kayak Koparama kan
diterima 11 nih bisa milih gitu kan. Aku cuman UDAP yang mau. Terus kedua, aku memang udah kenal kampusnya. Ya. Yang 3 lain ini aku belum pernah kesana, cuman dengar oh bagus. Yes. Tapi aku belum pernah experience langsung gitu. Kalau UDAP aku bener udah lihat bagusnya ini, mungkin kurangnya di sini gitu. Jadi aku udah kenal. Yang ketiga alasannya adalah Seattle. Oke. Enak, aku suka banget kotanya. Alamnya dapat, cuacanya dingin, asik. Terus juga kotanya tuh vibes-nya enak gitu. Aku suka. Kalau teman-teman yang suka ketemu orang Indonesia itu banyak banget orang Indonesia, for your info. Dan apa namanya? Pesawat itu di sana luang Kak. Soalnya pabrik Boeing. Terus kita juga ada Boeing pabriknya di situ? Yes. Oh my gosh. Boeing itu pertama di Seattle. Perusahaan besar Microsoft, Amazon, Boeing di situ. Starbucks. Wow. Jadi kalau dari bandara ke rumahku itu bakal lewat pabrik Boeing, itu kelihatan itu. 777X yang baru itu kelihatan. Kayak kamu perlu nge-vlog dari situ, Le. Penasaran deh. Ya, masalahnya nggak boleh. Itu restricted area. Iya. Sayangnya. Oke. Wow, asik banget. Oh my gosh. That's interesting. Oke, aku cuma penasaran nih. I know kamu belum masuk di UDAP physically, kayak belum mulai sekolah gitu ya, in personnya. Tapi aku penasaran, culture-nya tuh dari Bellevue kan community college sama UDAP bedanya apa? At least kayak pelajarannya selama kamu menjalani apa? Atau kayak teman-temannya mungkin kelihatan, I don't know, gimana tuh kamu? Kayaknya Koko pasti pernah juga yang ngalamin ini. Koko dulu college dulu Bang. Ya, aku juga college dulu. Aku juga dari Bellevue College itu transfer ke UDAP. Nah, tapi aku keterima di UDAP-nya itu baru tahun lalu. Jadi during the pandemic semuanya itu online. Baru ini senior year aku, tahun terakhir itu baru offline gitu. Ya aku masih beruntung lah, masih bisa experience gitu kan. Tapi yang aku ngerasain adalah kan aku di Bellevue itu juga pernah online. Jadi aku pernah ngerasain Bellevue online, UDAP online. Itu bedanya adalah pertama kelasnya lebih gede. Kedua tanggung jawabnya beda. Tanggung jawabnya beda dalam arti tuh tugasnya itu lebih butuh kerja keras dan itu tugas. Itu kalau ngaret atau apa ya? Kalau di delay itu bakal pile up, bakal numpuk tugasnya. Itu yang aku rasain sih. Tapi so far ya karena masih online, aku masih merasa bisa banget dilakukan karena ada Google. Terus bisa tanya temen, you know. Bedanya ya kalau langsung, ini nih nggak tahu nih. Kata teman-temanku yang udah lulus dari UDAP sih beda gitu. Iya benar. Kayaknya aku juga salut sih sama Lele itu bisa balance antara sekolah sama posting YouTube consistently. Itu something that aku juga perlu belajar dari Lele. Tapi aku selama ketemu Lele selama 3 hari ini udah belajar juga dari Lele banyak banget gitu. Ya kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Dulu waktu di Bellevue College itu aku nggak cuman, tapi hitungannya college itu masih gampang loh, kayak nggak terlalu susah lah, masih bisa dilakukan gitu. Waktu aku di college itu aku nggak cuman kuliah, tapi aku juga kerja sebagai tutor, terus aktif organisasi permias, ditambah nge-YouTube. Jadi balance 4 ini lumayan juga sih. Pasti ada trade off-nya, pasti ada yang dikorbanin, tapi ya semua itu worth it sih. Oh, that's nice. Nah ini aku nggak tahu nih bisa survive nggak nih. Bisa lah. Ini in campus UDAP, aduh. Aku ambil 4 kelas full lagi. Oh my god. For your information, aku I took the spring off karena I really dislike online gitu. Iya. Kayak aku merasa sayang kan. Benar. Akhirnya spring itu sampai summer aku cut. Ini nggak ada, belum pernah kuliah itu sejak Maret. Oke. Jadi sampai sekarang kayak aduh, balik lagi nih ke kuliah gitu. Otaknya balik lagi nih, belajar lagi nih. Gak apa-apa lah, tahun terakhir kan. Make Sikat, the most. bisa. Make the most out of it. Asik. Oke. Balik ke pertanyaan YouTube nih, aku penasaran. Huskies, ini simbolnya UDAP. Oh gitu? Iya. Kok Ini susah kan banget? kayak Gimana roof way, caranya? Ini kayak Kamu bisa bikin sendiri atau kayak tangannya harus digituin? nggak bisa. Gitu ya? Nih, tangan ini jempolnya dilipat gitu? nih. Kan huruf W kan? Oh iya ya? UDAP Huskies. Oh gitu. Nice. Oke. Balik ke pertanyaan YouTube. Aku penasaran nih. Kamu kalau kamu so far jadi YouTuber itu Yeah, but for the long people still happening. Are you guys doing a show? Yeah, kind of personal YouTube video. Nice, love it. Yeah. Are you from California? Yeah, I am. Where? Nice. Are you from the Bay Area probably? Berkeley, yeah. Okay, cool. We're from Southern California. Oh, nice. LA area. You go to Nice. school here? Yeah.
It's a view. To you. Oh, Nice. that's cool. Yep, right, It's a right. fun day. Alright, we don't want to disturb Oh. you. Love it though. Thank you. Have a good day. Have a good day. Ulangi. Oke, aku penasaran nih, balik ke pertanyaan yang YouTube ya. Jadi, kamu kan jadi YouTuber ini, pengalaman apa sih yang menurut kamu menarik setelah kamu nih jadi YouTuber? Apa? Pertama pasti ketemu orang-orang baru ya. Oh. Itu yang benar-benar wow. Kadang nggak nyangka Ya. bisa kenal sama Bang Jerome, Oh. sama Kuparama, Waduh. sama yang lain-lain juga. Apa yang puncaknya itu waktu ikut syuting di YouTube Rewind Oh, tahun 2020. wow, itu keren Itu banget. gila, itu benar-benar dapet honor-nya yang pengalaman sekali seumur hidup sih menurut aku. Dan aku juga beruntung ya, mungkin karena pandemi nggak semua orang bisa dipanggil gitu. Yes. Aku yang dipanggil untuk mewakili angkatan corona bilangnya Iya. yang lulus dengan Zoom online. Iya. Aku dipilih untuk mewakilkan gitu. Itu keren banget sih, Lele dapet scene sendiri Iya. Lele gitu loh. Soalnya kadang-kadang orang kan ada beberapa, nah ini Lele sendiri. Ada yang cuman bentar gitu. Iya, ada yang bentar, ini terus lama gitu. Ya menurut aku cukup lama untuk dalam durasi YouTube Rewind Itu gitu. benar-benar suatu kehormatan sih buat aku. Wah, itu hebat. Nggak nyangka, aku nggak pernah nyangka tiba-tiba pas di kontak itu di kontaknya beberapa hari sebelum aja. Di kontaknya dari YouTube-nya atau dari dari manajer? dari orang yang di YouTube Rewind lah. Oh, wow. Dari salah satu pengurus. Kak Nesi waktu itu. Oh, Kak Nesi yang oke. reach out ke aku. Iya, iya, iya. Leo, kamu mau nggak ikut YouTube Rewind? Nice. Aku nggak tahu peranku, langsung mau. Siapa yang nggak mau? Oh, tapi Iya udah kan? kenal sama Kak Nesi juga itu? Waktu itu aku di chat pertama, tapi aku tahu Kak Nesi. Oke. Neroris. Wow. Keren. Gitu sih. Jadi dapat teman-teman baru, dapat pengalaman baru juga. Aku dapat kan gara-gara YouTube itu kesempatan lebih terbuka. Yes. Aku pernah ditawarin pemerintah suatu negara untuk promosiin apa namanya? Turismenya ya? Ya, turisme. Wow. Dan itu negara aku suka banget, tapi sayangnya bentrok sama kuliah. Aduh. Itu benar-benar di Kalau- reach out langsung sama Kalau pemerintah. pas summer gitu kamu mungkin balik ke sana gitu gimana? Bisa, tapi kan udah lewat. Oh, udah lewat. Terus aku juga pernah dapat 2 offerings dari airlines. Dapat Wow. business class, kamu buat video aja. Tapi Aduh. aku nggak jadi berangkat ke US. Aduh. Jadi hangus dulu-duanya. Kalau yang kemarin Aku itu- bayar sendiri. Aduh, sayang. Padahal hampir dapat gratis loh. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, it's okay. Anyway, oke, pertanyaan terakhir nih guys. Aku penasaran nih buat kan di sini juga mungkin ada teman-teman yang tertarik mungkin abis terinspirasi Lele jadi YouTuber gini mungkin pengen jadi YouTuber. Tips buat teman-teman yang pengen jadi YouTuber apa sih Le? Gitu. Paling kalau tips dari aku ya, pertama itu belajar ngomong. Penting sih. Walaupun Public kita nggak speaking ya? ngevlog ya, walaupun nggak ngevlog kayak buat video yang nggak ada muka kita yang kayak Kak Fergie. Oh Fergie iya, Gen X itu. Fergie Gen X Nah, ya. itu kan dia tetap harus bisa ngomong. benar. Ya kan? Yes. Nah, at least pertama harus bisa ngomong, belajarlah public speaking. Yes. Ngomong sama orang lain, ngomong di depan cermin, itu latihan. Yes. Terus yang kedua, harus belajar editing pasti. Oke. Nah, dari skill editing itu yang bisa menarik penonton. Ya. Ya, kecuali memang udah ada editor atau Ya. gimana. Terus yang ketiga harus tahu kelebihan lah. Maksudnya kayak area kita di mana? Apakah tentang edukasi, apakah tentang Oke. entertainment, apakah Dia tentang punya karakter ya? gaming, Oke. gimana gitu. Kita Yes. mau masuk ke niche yang mana. Yes. Dan kalau bisa jadilah diri sendiri. Itu Ya. yang penting banget tuh guys. Wow guys, seru banget hari ini bisa ngobrol bareng Leo. Aku juga belajar banyak banget dari Lele. Dan kiranya juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Apa? Satu lagi Apa, ketinggalan. apa? Niat Niat. itu kuncinya. Bener. Karena kalau nggak ada niat, nggak bakal jalan. Cuma ide doang, nggak di action. Bener. Kosong. Bener. Cuma ide Mulai doang. kapan? Mulai kapan? Gitu. Harus mulai. Bener. Itu bener banget guys. Oh my gosh, thank you banget loh Le udah Thank sharing you. hari ini. Alright guys, segitu dulu buat Q&A hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Aku Paramas Teja. Aku Leonardo Edwin. I'll catch you in the next one. Stay awesome and have a beautiful day. Bye. Bye. Aku tunggu ya ke Yudap ya. Oke, nanti gantian jadi tour Gantian, guide ya. ya. Weh.